dan sudah nggak ngeluh lagi. Istilahnya, mereka kok gini ya, aku kok gini, enggak, sudah. Dan saya sudah berani meng-cut off orang-orang yang sekiranya jadi vampir energi buat saya. Tak cut off, Mbak. Sudah berani. Dulu kan saya, kalau dari siklus pertemanan itu kan aku orangnya people pleaser banget ya. Jadi nggak tegaan. Kalau sekarang, alhamdulillah sudah bisa. Sudah bisa. Babahnya deknya ngamuk-ngamuk lah, oh itu ya, ya ini dunia, ini batasanku, daripada aku memaksakan untuk tetap berteman dengan orang itu dan akhirnya mentalku sendiri yang tidak aman. Lebih baik saya enggak. Oh, ya siklus kemarin tuh loh Mbak, yang ada komunitas yang tak ceritakan itu. Ya, itu aja Mbak Wanda. Oh, cerita tentang anaknya kayak simpel banget, padahal kemarin kayak serius Oh loh. iya, karena sudah minta maaf ya. Mungkin karena Iya, nangis-nangis loh, Dek. nangis Kemarin aku, telepon aku tuh nangis banget. nangis-nangis loh. Lah, ternyata ada teman saya bilang gini, emang seburuk itu ya buat kamu, perempuan yang nggak berjilbab. Aku kan nggak berjilbab. Itu kan ceritanya Nongki. Dan ketakutan saya adalah dilihat oleh teman atau siapa yang akhirnya nanti lapor ke ayahnya. Itu sebenarnya ketakutanku itu lapor ke ayahnya. Dan Selain itu, selain itu, aku takut aja dia salah jalan. Karena aku merasa aku pernah salah jalan, jadi itu egoku yang aku tempel ke dia gitu ya. Egoku, ego sebagai orang tua yang aku tempel ke anakku. Aku nggak mau kamu kayak gini-gini. Nah, sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran itu juga dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu yang semakin apa ya, membuat kita tuh kayak kalau dibilang parno ya nggak parno juga ya Mbak, cuman ya khawatir atau teman ya. Khawatir akan teman. tapi tapi nggak sampai ke paranoid nggak. Setelah itu ya memang beberapa hari saya nggak tenang gitu, sudah pengen udahlah aku tak pancal dulu dalam Surabaya saya gitu. Cuma tak, ya ingat kata-kata ya udah calling down dulu tak ini, tapi ya benar memang nggak bisa tidur, itu muncul lagi. Makanya saya pengen damai-damai aja gitu Mbak, walaupun orang ada dedor ya, namanya hidup ya Mbak Nis ya, nggak mungkin nggak ada dedornya ya. Walaupun ada dadornya kita sudah bisa temukan dador. Oh ya, nggak pewannya kayak dulu lagi. iya nggak apa-apa. Kita yang menyaksikan dari awal penjenengan Prawo ke sini Bu, Iya. pembawanya pripun beda banget ya. Gitu Bu. Gimana boleh? Sudah agak kalem, sudah bisa, sudah yang pasti itu sudah bisa menilai dan menyadari sendiri, oh salahku di sini. Kayak tadi loh. Oh itu kan egoku yang aku pasang dia gitu. Nah itu sudah mulai bisa. Dulu di awal beliau kayak masih gimana ya, gitu. Fokus ke menyalahkan aja. Dulu lebih fokus ke kita yang menyaksikan loh Pun maksudnya. Terima kasih. Maksudnya gitu. Dan dari pengalaman orang yang ngamati saya ya Mbak ya, terutama soal olahraga. Bu, awakmu mas mudun loh, enggak. Karena saya memang takut timbangan, Mbak. Saya nggak percaya diri. Saya nggak mau melihat progres saya. Pokoknya ketok sudah langsing banget. Baru saya mau nimbang karena tujuan saya bukan di body goal. Tujuan saya adalah menghindari OVT yang berlebihan. Karena saya OVT banget. Dan ternyata betul, dari yoga aku belajar tenang, dari gym aku belajar untuk bersabar dan konsisten. Yo at least kesibukannya itu apa ya? Tubuhnya itu diberikan kegiatan yang apa bertujuan gitu loh. Sebelum ini kan tubuhnya nggak banyak gerak, jadi kan pikirannya lebih aktif. Nah sekarang dicoba seimbangkan dengan olahraga, tapi termasuk paling oke. Kalau emang mau yo daily walk tuh bagus. Jadi waktu itu yang Jalan kaki doang, tapi bukan statis ya. uh, Yang memang jalan, yang di luar, yang tidak di alat gitu. Yang bukan di aku treadmill. satu minggu Mbak itu Mbak. Ya yang kayak kita di jeda bersama yang Ya, jalan. Nah itu tuh lebih nge-clear kayak pikiran, lebih kayak berarti kayak bisa melaku gitu loh, pikiran nanti ada apa gitu bisa gitu ya. muncul di situ. Dan ternyata Mbak, yoga itu kan aku belajar juga bagaimana emosi itu tersimpan di tubuh ya Mbak. Benar Mbak, ternyata dulu aku kan pernah yoga ya Mbak. Ya di samping kaku karena lama jeda,
Tapi di situ itu emang ada pose tertentu yang saya dulu bisa melakukan dan itu sekarang nggak bisa melakukan. Kata guru yoga saya itu adalah bentuk emosi enggak persaudaraan ya, emosi yang tersimpan di tubuh tentang Memang balance memang gitu ya. iya Belum bisa lagi harus belajar lagi. proses. Tapi gimana apresiasinya? Sudah beda. Jadi vision boardku ada yang tercapai ya. Kalau Etelis kan sampean kan kemarin lebih tentang pikiran kan, lebih fokus, lebih present kalau Lebih tenang. saat ini gitu. Biasanya kan gelambir kemana-mana badannya doang, di sini pikirannya entah di mana. Sekarang Roto udah mulai present, lebih mulai center lah ke diri sendiri, sudah mulai mau olahraga, mau apa tuh fisiknya mau digerakin kan berarti self love-nya sudah mulai ada kayak gitu gitulah. Mengisi tangki cinta sendiri Mbak. Tangkimu Jadi kosong ya? Hah? Tangkimu kosong. Kosong Lama banget. kosong. Banget. Dan ketika dulu aku ngechat misalnya ada someone yang deket sama aku ya, itu aku nggak di chat terus bingung. Kalau sekarang, iya, karena jadinya kosong banget. Kalau sekarang sudah nggak butuh apa ya. Kamu merhatikan aku, it's okay. Nggak merhatikan juga nggak apa-apa karena aku sudah memperhatikan diriku sendiri. Ya, gitu loh. bagus. Jadi mau orang kayak gimana ya sudah urusanmu gitu. Aku menyibukkan diri dengan urusan. Jadi upgrade-nya luar biasa ya. Iya loh, serius soalnya dia belajarnya kan tenanan ibaratnya. Kok tuh kan lo ada temen dewe lo lek. Maksudnya kalau keseriusan tuh pasti membuahkan hasil sih. Kalau serius. Mesti aku lek cerita. Emang dewe. Ya. Emang dewe. Aku sebutan paling dene loh. Iya. Aku mana loh Pak. Emang dewe. Mesti dulu Mbak. Beberapa kali loh Mbak. Aku sudah bisa main Mbak. Salah semuanya Pak. Tidak, karena tugasnya jadi satu gitu loh. Kalau ya itu fokusnya kan ke Mbak Manda. Mbak Manda kan bagian sing dasar tapi sing penting fondasi ya. Dasar banget tapi Iya. Dari Surabaya sini Mbak Manda. Terus ke sini. Terus waktu selesai acara nulis itu ada yang nawarin saya kerja di Sawah Jaja. Di mana Bu? Ya itu di Dea Bakery itu. Mendadak. Ini rumahnya Sawah Jaja. Oh ya, saya Sawah Jaja. Ya, selesai saya nulis di sini. Padahal saya dulu kerja di Surabaya. Terus ada yang nawarin mau nggak naik kerja di Sawah Jaja gitu. Jadi aku benar Bu. Kok saya cuma di rumah beliau. Rumahku yang punya Dea Bakery. Ya, saya ya Tinggalnya di tempat. Gimana rumahnya? Rumahnya saya di situ. Enggak rumahnya. Jalan apa? Jalan apa? Sawah Jajan. Belum apa Mbak Kuai. Apa bro? Pulang dari sini. Pulang dari sini. Sama tak apa. Oh jadi Saya Surabaya dulu Pak. Kalau nggak sini saya Surabaya dulu. Beberapa hari yang lalu. jadi pertanyaan itu sepele Mbak, tapi pemikiran berat lah beliau. Aduh apa ya ngono. Ojo sih Kuai. Gitu. Jadi saya memang berdoa. Ya Allah memang ini kayak cocok buat saya itu saya itu deketilah dengan rumah Mbak Manda. Dan saya itu nggak bolak-balik Surabaya. Ini keren terkabul yo. Batin langsung ciling dulu Bu. Ya tenang tuh. Gue Aku aja baru tahu apa ya? Aku baru tahu kan. Jangan usah ngomong. Enggak, aku juga baru tahu kalau beli ternyata di Sawah Jajar. Baru berapa hari? Berapa ya? 5 hari. Betul. Bisa tuh. Tapi aku saat masuk itu sudah kan ada wawancara segala. Jadi ya saya nggak ngerti diterima nggak gitu walaupun kan soalnya beliaunya lagi di Mekah juga waktu saya di sini. Terus nanti wawancara gimana ya udah lihat video call beliau di Mekah gitu. Ya oke. Terus lah ya emang ini jalannya gitu. Tenang. Nah ya ampun. Cuma 10.500.
aku alamatnya kok aja siapa mesti Mbak Ji. Itu kan 60.000. Saya ngecek dari itu sampai terminal Bumurase sampai Arjosari sini habis 60.000. Iya. Namanya ilmu itu kan memang harus ada pengorbanan ya. Ada ya. Terus berapapun kayak Dan Bismillah ngomong aja gitu ya. Bu. iya. Iya dong. Saya bolak-balik dulu Surabaya waktu itu. Saya dari sini Surabaya ke sini Surabaya dulu. Lalu nunggu, saya wawancara segala macam, diterima. Terus saya ke Sawah Caca. Seneng ya. Ya aku gak nyangka ya Kak kenal Mbak Manda kan gak nyangka orang-orang langsung paling ngono aku chat pertama langsung ditebak aku. Apa? Iya. Kosong tangki tadi loh. Ya, apa pun aku ya kepo mal ya. Guru ya langsung ibu guru ya. Enggak gitu. Itu guru BK ya. Aku udah tahu Oh, iya. gitu. Malah diberitahu enggak? Enggak. Namanya juga anak Pak. Iya, anak Pak kan baru. Kayak kemarin kan aku ngenalin Ima sama temen aku cowok cerita. Nggak jadi Ima, maaf. Jadinya ada Ima. Iya, nggak jadi. Ada Ima. Sebelum merek lagi aku barusan harusnya kan ada seseorang yang kesini gitu kan harusnya. Iya, maaf ya. Nggak jadi kok, Dek. Aku denger loh, Mbak. Aku denger loh, Mbak. Waktu itu aku rapat ngono. Jadi jarakku duduk sama beliaunya itu gak jauh Mbak, tapi aku dikirimi ngono ya. Terus kan belum tak cek waktu itu. Terus buat cek. Ngono tiba-tiba terus Sama siapa? Iya, orang Yang aja terus cek. Oh, saya punya Terus cek. Saya balik kita cek kan. Saya ngechat itu, lepas langsung pertama tetap itu berbeda ya. Iya, saya gitu loh Mbak. Terus aku tanya gini, Ibu masalahnya sama Ibu ya? Oh iya gitu. Kayaknya rata-rata di sini pasti masalah sama orang tua. Udah Elsa langsung. Loh, kan Iya. Terus enggak tahu Mbak. Isunya sama tentang tentang anak. Maksudnya jenengan ke anak. Anak ada trauma di anak. Kecelakaan. Anak jenengan. Oh, maksudnya yang kecelakaan anak jenengan. Iya, 2 tahun yang lalu. Cuman luka itu kayak muncul lagi kalau anak saya izin, Bu saya mau ke sana. Kalau jauh langsung ketakutan ya, trauma itu muncul lagi. Pikirannya harus barang-barang nanti seperti ini. OBT. Emang punya kisah kehilangan tentang apa sebelum anak kecelakaan? Orang tua buat banyak seperti itu. Kayak apa? Hewan ternak. itu juga ya saking sayangnya. Enggak, pokoknya intinya kalau ada sesuatu yang hilang, ada yang orang yang terdekat hilang, apa ya, sakit sekali gitu loh rasanya. Kan beda-beda kan. Kayak Itu yang susah dilepasin. Bapak saya yang nggak bisa ngatasin saya. Kayaknya kalau ibu kan sudah lama rawatnya ya, tahunan. Kalau bapak kan cuma seminggu sakit terus. Berat buat jenengan lepas. Kalau Bu Sofi? Ada kekhawatiran sama anak juga. Tapi kalau anak naik motor itu takut sendiri, terlalu khawatir berlebihan. Terus akhir-akhir ini kita ada sedikit konflik. Banyak yang nggak apa-apa sih. Kalau di mertua itu sebenarnya nggak apa-apa sih, saya cuma sudah bisa menerima gitu, kalau saya nggak bisa berharap beliau itu seperti apa yang saya inginkan. Cuma kekhawatiran seperti Mbak Ita itu sering terlintas. Terus masa kecil saya itu kalau ingat masih nangis. Ada kesenjangan sosial di bawah. Kesenjangan perlakuan maksudnya. Kesenjangan sosial atau kesenjangan perlakuan? Perbedaan perlakuan tuh antara beberapa bersaudara sama jenengan gitu toh.
di keluarga besar anak lengkap. Oh, Oh iya Mbak, ada hal yang lupa ya Mbak ya. Kemarin itu ketika terjadi konflik sama anak perempuan, tahu nggak ibuku ngomong apa? Kan dulu ilustrasi suku sama ibu ya. Lagi nih kok gak eling kok, lek gawe khawatir ya. Isunya bergeser. Jadi saatnya sekarang aku yang jadi sosok. balik mana? Yaudah sekalian jelasin aja ya, Ya, jelasin aja ya siklusnya, sekarang ya. Biar nanti padahal dari itu dibahas bolak-balik. Sudah biasa kok di sini tempat berurai air mata, jadi Nggak apa-apa. santai. Sering saya rilis sih masih kalau ingat itu masih merasakan apa ya Beda sendiri gitu dari keluarga saya. kayak lainnya gajah saya sendiri yang Ya aku paham. Jadi kan merasa insecure terus, merasa lebih rendah daripada yang lain. Oke, ini bahasa agak apa ya? Sebelum sesinya ya. Apa ya nyebutnya ya? Apa ya? Kalau bahasa Inggris nggak apa-apa. oke Tak belajar bahasa bahasa apa? Oh, goyang-goyang ya. Oh, gini aja ya. Berarti kita nggak negosiasi. Kayak kurang-kurang ya. Kurang-kurang. Next mungkin jenengan mau tak datangkan ke Tuban ya? Untuk mindfulness guru-guru BK. Aku juga ada undangan itu di Juli tapi Ya, kita mau seperti ini dia harus selesai sama dinas. yang dibilang Bu El. Langsung aja ya, aku kalau soal opening gak canggih langsung aja. Yang dibilang Bu Elsa tadi, satu ada ini, apa tadi? Dari kan jenengan Bergeser. kayak merasa gregetan soalnya anak gini. Iya. Ternyata ketika jenengan sampaikan ke ibu balik ke, Iya. emang kamu biar nggak gitu, nah Iya. itu yang jalannya. Ya, jadi kalimat anu lebih mudahnya lagi itu tak Tuhan. Berarti nek aku yuk khawatir lebih aku ya. Ya bodoh, sama aja. Aku rasa ini semua usaha ya, paham loh. Hukum tak berdua itu, tak perlu dijelaskan. sangat perlu. Saya paham cuma judulnya aja. Namanya perlu. Maksudnya resonansi itu semua juga resonans tuh gimana sih? Kayak menggema gitu loh. Jadi semua yang dikirimkan juga balik. Iya. Kayak sama sih berhubungan ke semua sih mau tentang hubungan tentang anak, tentang sama aja sih semua. Jadi kenapa ketika aku bilang ke teman-teman atau di YouTube ya, ketika aku merasakan hal yang tidak nyaman atau sesuatu hal yang nggak enak banget, malah aku pertanyakan, aku malah yang aku curigai itu jangan-jangan aku punya peran di peristiwa itu kok saya aku ngalami urip gak enak gitu kalau tahu aku. Karena kenapa? Karena karena aku sadar ada ini gitu. Jadi nggak ada ceritanya
kebetulan itu nggak ada. Meskipun kebetulan ya, kalau kebetulan tuh kan kita mengartikan tuh kayak sesuatu yang apa? Kebetulan itu. Dilalah. Dia tuh kayak kebetulan tuh kayak sesuatu yang nggak sengaja gitu kan. Padahal kata dasarnya kan kebetulan tuh kan Betul. betul samaan. Sama ke benar samaan kan sama. Antara betul dan benar ini sama. Jadi nggak ada sesuatu yang dinamakan kebetulan ini menurutku ya. Apapun itu nggak ada yang dinamakan kebetulan, mau anak gimana, mau orang tua seperti apa, mau pasangan kayak gimana. Itu sebenarnya ya. Jadi ketika ada something wrong in your life, kalau aku cara pertamanya itu kalau aku malah curiga jangan-jangan aku juga menyebabkan itu terjadi. Menyebabkan dari mana biasanya ya nanti baliknya ke baliknya ke kenapa ya? Ya, oh satu lagi ada yang di sini. Ini semua menyebabkan pikiran, prasangka, perkataan, iya, perkataan barang itu. Perkataan masih kelihatan, ini yang tidak kelihatan, ini juga tidak kelihatan. Kesadaran juga tidak kelihatan. Ini masih permukaan disamain. Saya juga nyusunnya salah sih, harusnya tepat. Dari yang paling aspek paling kasar dulu ya. 1, 3 kan. 2, perkataan. 3, pikiran. 4, apa perasaan? Kesadaran. Kesadaran atau ketidaksadaran. Nah, itu yang bisa menyebabkan yang apa yang namanya karma. Jadi jangan dikira yang menyebabkan karma atau menjadikan kamu hidupnya tuh beresonansi baik atau buruk cuma dari tindakan toh. Justru semakin ke bawah itu kalau kata guru yoga aku loh ya, guru yoga dan meditasi, justru semakin semakin ke bawah sini itu semakin tebal. Tebal apanya? Tebal karmanya. Gitu. Kenapa kok kadang-kadang kita mikir, ya wis nah hati-hati gitu. Tapi pikiran itu banyak khawatirnya. Terus prasangkanya itu lebih khawatir banget malah kedaden. Meskipun kata-katanya mungkin enggak karena kekuatannya ya. Kekuatannya tuh lebih kuat ketika semakin halus, semakin di dalam. Kenapa kok kita butuh jeda, butuh meditasi, itu kan untuk ngerjain yang ini toh, untuk ngerjain ini biar kita tuh lebih sadar ketika apa, ketika bertindak, ketika berkata-kata, ketika berpikir, ketika menyangka sesuatu, dan ketika menyadari sesuatu. Itu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Tapi ternyata susah sekali, terutama ini ke bawah sini. Kalau ini aku rasa orang sudah semakin pinter berakting ya. Banyak kan orang yang sudah pinter berakting meskipun dalam luarnya itu kuat, kesel banget, tapi mulutnya apa kok, gitu kan banyak, iya. Tapi dalam pikiran mungkin ketenono kon yo, atau dalam prasangka atau mungkin dalam egonya
merangkai apa tuh cerita-cerita ingin mencelakai kan bisa toh, jujur aja kita. Bikin skenario. Bikin skenario deloken kan mari ini aku akan melakukan mbok kate diguna-guna kayak atau mungkin ate didoakno elek kayak atau apa gitu. Atau melakukan pembunuhan berencana di dalam kepala bisa aja toh. Oh, no, ya teman-temanku yang aku kenal juga begitu. Padahal semakin ke dalam, itu efek karmanya semakin tebal. Itu yang membuat nanti akhirnya kembali ke siapa sih? Ya ke dirimu sendiri. Jadi intinya sebenarnya orang belajar kesadaran atau belajar apa lagi spiritualitas itu ya mek untuk biar kamu menyadari yang ini. Sangkaan itu juga. Maksud. Terus ya. Jadi sudah tahu ya tidak ada kebetulan. Yang ada apa Bu? Ini kebenaran. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi kayak semua kita kumpul di sini nggak kebetulan. Aku yakin pasti ada kebenaran di situ, entah kebenaran luka yang mempersatukan kita. Aku bilang kan ini teman-teman yang ketemu karena luka yang sama ya. Entah kebenaran memang sudah saatnya mendengar ini atau kebenaran memang jenengan memang sudah waktunya memang harus sedang berbenah gitu, bendang mentas kan gitu kan. Yang membedakan kenapa saya di sini dan kakak mbak sampai ini nggak ada yang mbak kayaknya Mbak ibu-ibu itu kan karena aku sudah melewati dan melampaui itu jenengan masih perjalanan kan gitu meskipun saya juga masih perjalanan tapi kan perjalanannya sudah berbeda gitu berbeda jalan gitu sebisa mungkin kita belajar spiritualitas atau apapun itu biar ini 1 sampai 5 itu selaras gitu tok aslinya intinya itu jadi kayak belajar kesaktian belajar apa energi belajar apapun ada nggak sih gunanya ada cuma apakah terus bisa ngurusi ini enggak itu dibutuhkan mindfulness memang dibutuhkan hening yang cukup sih ya karena kadang-kadang orang kalau emang belajar energi atau belajar sesuatu ilmu yang piye ngono ya nanti yang main bisnisnya malahan nah nggak bisa sampai ke sini jauh masih ya gitu Oke. Sedangkan tasawuf itu ini enggak, itu kayak otomatis gitu. Kan tiba-tiba ada prasangka kan gitu, dia nggak bapak ada kayak misalnya ketemu orang gitu, ya otomatis, otomatis itu cepet tuh itu juga bisa sih asal gini aja nggak apa-apa sih sebenarnya asal kayak aku misalkan ngeliat orang pertama oh aku ngerti dia cuma cari muka doang gitu atau cuma memanfaatin doang aku ngerti yang kayak gitu juga muncul otomatis tapi kan emang ngoten nggih. iya ada yang begitu tapi kan itu masih sama hati sendiri masih ingat nggak coba Kak. Pertama apa kan tubuh fisik yang udah berbolak-balik ke sini apa coba yang kedua apa Bu Alim emosi juga apa harus dibelajar. apa sih Ego. iya dong ruang sih loh padahal Tulisan apa? Mencari bersama kemarin itu. iya atau ini namanya kesadaran katanya ya kenapa sih aku jelaskan begini biar mudah diamati jangan bisa tuh ngamati ini semua dalam dirinya masing-masing bisa loh Ego itu samar loh. memang samar memang semakin ke bawah sini memang semakin samar memang ini kan saya kan nulisnya 1 sampai 5 ini ada tujuannya yang di atas ini yang semakin tampak ini kan tubuh yang paling tampak kan tubuh fisik ya toh ini kelihatan nggak kelihatan kok diperlihatkan pikiran kelihatan nggak pikiran
nggak kelihatan Enggak, kan? enggak. Dia kelihatan misalkan orang mikir kayaknya aku butuh sesuatu yang bisa ketika gini ada tulisannya. Nah, jadilah bentuk laptop. Ini juga hasil bentuk pikiran. Tapi kan awalnya dia juga tetap ada di nggak tahu apa itu yang orang sebut namanya pikiran kan gitu kan. Ide. Kayak ide intelektualitas ada di sini. Emosi sudah paham ya, Bu Lili sudah paham ya emosi. Sudah. Ego kehendak keakuan kayak aku kok kudune ini. Terus kudune yo wong tua aku ki urip terus kan ora mungkin ya. Kudune ya anakku nggak pernah mengalami kecelakaan atau apa. Itu nanti berhubungan sama yang kedua. Hukum yang satunya nanti ada satu hukum kedua. Itu deh. Oke, emosi, pikiran, kehendak, ego semakin ke bawah semakin samar, ya. Ini semua nggak kelihatan toh, ya toh. Semua tidak tampak. Jadi yang tampak di kita itu sebenarnya cuma tubuh fisik. Ini juga kan ada hubungannya sama ke sini, ada hubungannya sama ke sini. Iya. Jadi semua yang terjadi di sini, di emosi, pikiran, ego atau berarti enggak itu. Semua aspek 1 sampai 4 ini menyebabkan karma, menyebabkan hukum seperti itu. Gitu ya. Bahkan kadang yang punya ego sendiri itu dia nggak nyadari loh itu. Itu ada ego. Iya. Iya memang gitu. Iya kan? Iya. Jadi Betul. orang ngerasa orang egois itu tidak akan tahu bahwa dirinya egois. Kalau nggak sadar. Kalau nggak sadar. Kakek korek. Kurang paham. Ini bahasa Inggris, aku pakai bahasa Inggris saya sama dia. Ya, sama. 1 law of resonance 2. Awareness tulisannya gimana? Gini Mbak. Awareness. Salah kan? Awareness. Awareness. Kalau perubahan apa? Change ya. Change. Impermanence. Biar bagus. Permanence gimana? Bilang gitu lah pokoknya. Sudah. Wis. Di sini Bu Elsa tadi sudah menyadari, sudah semakin menyadari kalau ternyata ego itu kan tipis banget kan. Kayak kalau kita nggak, kalau jenengan tidak sering atau tidak mengenal jeda atau mindfulness, kamu nggak sadar pasti. Oh aku nih lagi ego ya. Aku ketika aku berbicara kayak seperti ini atau bertindak seperti ini tuh yang keluar egoku nggak akan rasa. Atau ketika aku melakukan hal ini tuh yang muncul adalah emosiku, jenengan nggak akan kroso. Gitu. Karena ini semua pekerjaan meditasi vipassana sebenarnya. Ini yang dipelajari meditasi vipassana itu yang berhari-hari seminggu di biara tuh ya saya untuk. Biar kamu sadar, oh ini tubuh fisikku, oh ini emosiku, ini pikiranku, ini kehendakku, ini egoku, ini kesadaranku berkembang. Kalau di kelas-kelas yang pada umumnya, mereka kan belum bahas ini. Mereka langsung pokoknya kita itu bukan emosi, bukan pikiran kan otot. Tapi kan nggak nyenggol ego, nggak nyenggol batin, yang nggak nyenggol kesadaran. Kenapa kok impian atau manifestasinya tuh nggak bisa lekas terwujud? Soalnya kalau ininya belum banyak nggak beresnya susah. Karena itu ego tuh pasti kayak bondewi gitu. Ibaratnya ini yang membuat keselarasan itu susah untuk terjadi. Padahal kalau nggak selaras ya mau manifestasi atau apa yang indah-indah itu
Sulit, iya, begitu. Karena kuncinya sebenarnya di sini. Jadi kalau dalam Islam ini sebenarnya kan yang mengetahui atau yang menyaksikan ya. Kan sama apa mengetahui semua. Jadi kan di Islam juga pasti kalimatnya gitu, aku bersaksi bahwa gitu kan. Itu, ya kamu juga salah satunya yang menyaksikan di dalam dirimu sendiri itu yang lagi keluar nih apa. Misalkan anak lagi keluar khawatir gitu ya. Oh, ini berarti yang lagi muncul ini adalah pikiranku ya toh Bu. Pikiranku lagi khawatir. Pikiran nih, khawatir, ini khawatir tempatnya di situ. Khawatir. Yang muncul itu adalah emosi. Pikiran yang muncul nanti jangan-jangan kan gitu. Nah, ini bentuk pikiran. Akhirnya ego bilang, gak usah keluar, harusnya kamu di rumah. Itu, dan segala macamnya. Nah, kalau tidak dibiasakan begini, nanti tidak dibiasakan berartinya menyaksikan dan menyadari itu, ya bulat kayak di sini. Antara ya ego, pikiran, emosi, nanti bisa-bisa kalau terlalu kuat ya, selain menyakiti diri sendiri kan menyakiti orang lain. Gitu. Lagian juga kan Tuhan sudah prasangka hambanya ya malah kok malah tenanan kan gitu kan kita sendiri yang narik. Karena kan juga hukum pertamanya itu. Terus nanti kejadian berulang ya. Iya. Padahal harus ingat juga kalau dalam hidup itu ada yang kedua yaitu ini kan hukum perubahan kan. Apa dalam hidup yang tak berubah? Tak ada. Apapun pasti berubah. Tapi memang susah kan. Tapi kan sebenarnya itu yang memayungi sebenarnya gini yang law of awareness kan hukum kesadaran. Tulis mana yang besar yang besar. Kalau penjelasan yang ketiga ya. Ini penting menurut apa yang ya Allah itu kan buat ya apa ya nah itu penjelasan yang law of awareness itu apa yang tidak kamu sadari itu tidak akan pernah bisa kamu rubah. Kasih contoh nggak? Ya, tidak kamu sadari. Sampai tidak kamu sadari. Kasih contoh ya Mbak. Coba kasih contoh. Kan saya menyadari bahwa itu semua kayak kekhawatiran terus pikirannya kan barang-barang tidak bisa maksudnya ya kalau gini kalau jenengan sadar kalau itu dari pikiran dan cuma dari emosimu saja dan itu ternyata masalahnya ada di aku jenengan bisa merubah tapi kalau jenengan nggak sadar kalau masalahnya itu bisa dirubah nggak kan nggak bisa jadi aspek yang paling pertama sendiri itu harus sadar dulu sadar dulu masalahku tuh sebenarnya apa sih sehingga solusinya apa gitu. Kalau misalkan Anda merasa masalahku adalah aku sekarang nggak punya duit atau mungkin finansialku lagi buruk gitu kan. Tapi jenengan nggak sadar kalau ternyata yang membuat kamu secara ekonomi turun itu adalah ego misalkan ya. Atau ketidaktahuan diri atau ketidakkurang syukuran itu kan dirubah nggak iso. Yang Anda lakukan apa? Mungkin mencari apa ya teknik-teknik manifestasi ya toh kok sing digoleki lah ono kuwi padahal bukan tentang tekniknya yang jadi masalah itu adalah kesadaranmu gitu loh kamu nggak sadar yang salah di kamu ku opo gitu jadi meskipun nggak teknik sampai elek gak tembus-tembus itu yang dibilang kesadaran tuh itu kamu nggak contoh ada yang di sini punya masalah sama bosnya lah sama siapa lah katanya ada masalah kau bilang kamu masalahnya bukan itu masalahmu tuh kamu satu tidak apa ya tidak uh, apa jenenge refleksi itu apa tidak
Mulai punya Ya, gak gayanya introspeksi ya. Kamu kurang introspeksi, yang kedua kamu tidak bersyukur. Masalahmu kui, bilang gitu. Tapi karena dia itu nggak sadar kalau dia itu tidak, kalau dia itu begitu, yo gak terima deh. Menurut dia juga sudah bersyukur, menurut dia itu sudah ahlinya introspeksi. Mengukurnya dari mana? Aku tuh sudah ikut kelas dari dalam dan luar negeri, nggak ada hubungannya. Memang dipikir kalau kamu sering ikut kelas, terus otomatis kamu langsung jadi orang yang introspektif kan enggak? Yang penting praktekin, kan gitu toh. Sama aja, kalau misalkan eh, tak bilang, kamu tuh kurang bersyukur deh, tapi karena menurut dia sudah bersyukur. Tapi kita yang, kan aku orangnya memperhatikan ya, tapi dari yang apa yang dia ceritakan dan kemukakan, itu menunjukkan sebaliknya. Kayak wong bersyukur kan pembawaannya beda, yang diomongnya ya beda. Ketika didedes, yang keluar juga beda. Nah dari situlah kelihatan kalau kesyukuran atau apa itu tadi introspeksi atau pengendalian diri, pengetahuan diri itu cuma jadi konsep toh. Tidak pernah mengejawantah secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya tapi kan kayaknya semua orang tuh syukur, sabar, ikhlas tuh kan kayak orang Islam kayak dapat semua ya, kayak bisa apa lah ya. teorinya. Cuma aplikasinya itu loh, iya. Teorinya kita tahu. Setiap hari itu masuk di kuping. Mbak Manda dulu itu saya jadi teringat zaman dulu, jadi 2019. Saya tuh ikut namanya keajaiban hijrah di Pujon Malang. Saya dari Jawa Tengah langsung ke Pujon Malang di Pondok Pesantren apa. Itu yang pembicaranya itu namanya Teh Desina Ubi. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, beliau ya itu. Jadi saya tuh apa? Saya tuh pengen tahu kenapa saya begini itu loh. Ya nggak ketemu jawabannya. Introspeksi maksudnya. Ya nggak ketemu. Maksud kenapa saya begini gitu kan? Saya pengen Buka apa? aja bu, buka aja. Ya nggak ketemu jawabannya. Maksudnya be? Ya kenapa hidup saya seperti ini gitu kan? Jadi saya ikut gitu loh. Ikut ini, ikut itu. Maksudnya untuk bisa jadi aware. Iya, Kenapa? iya. Kenapa saya begini gitu loh? Kenapa saya kok Maksudnya nggak ketemu tuh dengan juga tidak mengalami banyak perubahan gitu kan? Belum aware, Ya, belum kan menemukan aware-nya. nggak tahu penyebabnya kok gitu lah. Loh lah iya. Sama saya disuruh misalnya ya sabar ikhlas melakukan. Nah, enggak, makanya tak bilang kan hukum yang Gitu. sing memayungi semua itu. Yang memang kamu kalau emang kamu tidak menyadari apa itu masalah Kan nggak ngerti. gak iso. Gak iso dirubah, Bu. Lain jenengan karo. Ibaratnya jenengan sakit gigi, sing mbok tuku obat sakit perut. Gitu. Nah, ikut apa itu kalau kita memang tidak tahu, saya kan juga nggak tahu kan. Di situ ada disuruh ini disuruh itu tapi nggak nyambung gitu. Nah itu. Nah, bukan hanya dirimu yang alami. 2019 ternyata yang jadi pembicaraannya ya yang pemilik diabetes itu juga ada. Mungkin tahu bermasalah, tapi nggak tahu masalahnya apa. Tahu bermasalah. Dia yang tahu cuma Bagaimana dia cuma tahu menyelesaikannya apa yang harus dirubah Belum nggak tahu. penyebabnya nggak tahu. Nah iya, hidupku nggak enak gitu Iya, kan gitu iya. aja. Duitku kurang, no tok lomba saya ngerti duitku kurang, harus gak enak. Bojoku megeli di wes kuwi. Ayo kuwi. Nah, kuwi. Kenapa kok ngene? Nyapa kok ora ku ngene iki nyapa? Kan ngono to. Padahal aku sudah baik misalnya. Nah, ya kuwi karena belum sadar. Ngono. Padahal aku sudah baik. Ya kuwi. Apa Masalahnya apa? Masalah ya kuwi, padahal aku sudah baik loh masalahnya. Ya kuwi. Ya kuwi masalahnya. Ya padahal aku sudah baik. Itu masalahnya. Saya Itu kayaknya nggak parah deh. Nah, aku udah dikasih tahu kamu itu gini, saya nggak percaya. Saya kayak denial. Itu sama parah. Ya karena merasa Sama parah. iya kalau Terus gak baik. Apa caranya dapat awareness? Aku sih kasih tahu. Satu pil loh padahal. Awalnya kita satu pil, tapi ya gimana ya? Tapi memang sadaran itu ya ngono kuwi. Gimana caranya mendapat awareness? Kelas sahabat itu kan tempatnya semua di sini, ambil di sini toh Bu. Ya. Tempat itu di pikiran sama di ego keakuannya, di yang belajar tuh keakuannya. Padahal kan tubuh fisikmu masih menyimpan trauma. Iya. Itu loh. Dan emosimu juga masih menyimpan trauma, menyimpan rasa sakit. Kalau ini nggak diproses, ini kok yang kamu hajar tuh gak iso. Kita kan nyata-nyata punya tubuh fisik, punya emosi, punya pikiran, punya apa ya. Itu yang kurang dari, bukan kurang sih. Memang tuh kalau emang agama dan spiritual tuh ya menghajarnya langsung ke keakuan. Ya.
Tapi kalau nggak semua orang punya kecerdasan spiritual yang sama. Kalau kayak aku mungkin ya, karena memang dari dulu suka spiritual, diajar langsung keakuannya hilang, bisa aja. Nyapo sih ngomong MKB ini impermanen katanya apa serius-serius. Tapi kalau memang tidak punya benih yang sama, langsung nggak langsung mental gimana ya? Ya cuma tahu konsepnya aja harus syukur ikhlas ini mari ngono ditabrak masalah ya muncling gitu. Nyata. Bu Sofi yang itu ikut yang Kundalini itu bukan? Yang di Tanggul. Di mana sih itu perguruannya? Oh iya kencang deh kok Tanggul ya. Kalau Tanggul kan Itu tahunya meditasi kencang. ya Bu Sofia. Ya. Meditasi dulu. Meditasi juga. Oh, Mbak, tapi aku gak harus meditasi Kundalini. Lebih ke pengaktifan cakra dalam hidup. Ngerti ya apa Bu? Pakai pemberdayaan itu pikiran. Oh, aku ya diagnosis. sugesti. Maksudnya kita mensugesti diri kita sendiri, afirmasi. Tidak ada tekniknya itu. Tekniknya menggerakkan apa yang di dalam tubuh. Lah iya pakai pikiran toh, menggeraknya pakai pikiran toh. Iya. Tapi otomatis itu ada pergerakan. Kalau RNA kayak gini ya. Cuma diem aja. bisa tahan nafas, soalnya gitu-gitu. Ya Allah nafas. Tapi bener Mbak, yoga itu kita kerjakan kan Bu jadinya ya. Iya. Makanya jelas bilang kan, dengan yoga. Bu aku pengen melok yoga kan ngono. Bagus Mbak, asli bagus. Kalau Nafas, di sadar nafas. kalau di daerah saya itu bukan yoga, tanpa. Oh kapan? Ada juga. Ngerti kabeh sih lagi mah. Yoga ngerti kan? Saya Biasa nyimak story-nya. Iya, nyimak. Iya toh? Kalau Jadi sinau semua pun. itu tanpa itu karena enak masalah di tulang. Iya. Dan emosi itu aku bisnis masih sangat banget sekali. Ternyata setelah mengalami dor, aku belum bisa belum. Lama-lama bisa. Lama-lama nanti bisa. Ya melatih. Membiasakan tubuh itu. Pak Mandare guyon-guyon itu. Ini murid-murid tadi. Melihat tingkah kita reno-reno. Yang satu Bu Yati loh Januan, Bu Yati. Yang terakhir. Anak setengah tahunnya. Iki seanyar kayak. Mbak Mukenanya nggak ada lagi kan? Ada di belakang katanya. Di belakang Makanya nggak bawa mukena. Iya tuh Pak si anyar. buka aja. Iya. Ini sudah hampir manis. Ini kan Gak ono aku Bu, ada mukena aku. foto kasih. Oh ada Mbak Anissa, ada. Di lemari itu ada mukena. Mbak ini bawa Mbak dia. Misi. Monggo. Mbak lemari itu loh, ada di situ. Punyanya Mbak Yusi. Maaf loh, Mbak Bokong. Aku nunggu. Sering timbul warna beda kalau Ya, belum tahu. Pada saat meditasi itu kadang ada nampak warna kan tiap cakra itu kan warnanya beda. Memang. Makasih. Sebenarnya tersumbat. Merah apa tuh? Terus biar bisa lihat warnanya kayak mana? Nggak bisa diminta, muncul sendiri. Munculnya di mana di sini ya? Di kalau kita menutup mata itu kadang-kadang Ngomong yang kayak benar itu bener ngono ya. Enggak. Kurang. Oh, diri kita sendiri yang bisa melihat. ya. Ya mesti ku di dalam pikiranmu sendiri di jero awakmu nih loh. Ketika merem. Itu nggak seperti muncul layar proyektor itu enggak. Ya, pokoknya yang Ora, ngono iku mek warna. semur-semur tok ngene dilung kasilang. Terus aku dolan ngono kuwi tahu aku Bu. Ora tertarik aku ya. Maksudku tergantung tujuannya sih. Kalau emang kalau aku kan memang tidak pernah tertarik untuk iso sing reno-reno.
Tujuanku dari dulu belajar tuh cuma pengen lebih tahu tentang diriku sendiri titik. Karena yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya kan cuma itu aja. Itu. Kalau yang Awalnya dulu lain-lain saya ikut di itu enggak sih. memang tidak sama dengan tujuan sekarang yang saya sekarang ini. Dari ikut sering ikut pelatihan atau pemberdayaan alam bawah sadar, kesadaran itu saya makin tahu bahwa yang awalnya dulu saya itu tujuan saya masuk ke situ, itu ternyata bukan saya. Bukan itu tujuan saya saat ini. Ternyata saya tidak ke situ. Ada sesuatu yang harus lebih saya selesaikan dulu. Sama barat dia barat jadi itu sesuai. Ojo merubah saja. Iya, boleh. Kesadaranku kalau ini semua dari kesadaran saya. Paham. Kalau saya itu Memiliki itu yang saya untuk apa? Iya, melekat. Terus saya sekali melekat itu bisa bilang terus Raja. orang yang seperti itu lagi. Menurut Anda benar, menurut saya ini salah. Gue yang ngomongin sembuh sih. Ya, memang itu proses itu. Bisa saja. Memang proses, nggak bisa pekerjaan 1 hari 2 hari. Saya dulu juga sempat menjadi orang yang cukup melekat terhadap sesuatu. Sangat jauh beda sih sama Amanda yang sekarang, jujur aja. Sekarang semua aku ya sembarang. Maksudnya ya minim sekali rasa takut gitu loh. Jadi kalaupun, tapi kan itu penak diomongke, kenyataannya kan tapi enggak. Gitu kalau emang jenengan tahu lah pasti konsep tidak melekat, semua itu hanya titipan, semua orang paham. Cuma ketika memang praktek langsung dihantam kenyataan hidup kalau emang tentang kehilangan, tentang kecelakaan, itu kan memang tidak mudah. Jangan rame sendiri ya. Pak Bom loh. Lebih ke penerimaan ya sama dari. Anak saya kan juga Kesadaran sih, memang ujung-ujungnya kesadaran sih. Harus sadar, kesadaran itu ya enggak, memang jenengan sadar segala sesuatu hidup itu begitu, gitu loh. Kalau hidup itu memang ada tabur tuainya, gitu kan. Memang hidup itu nggak ada yang sama terus, nggak impermanence, maksudnya hukum itu terus hidup itu terus berubah, nggak ono sing tetep apa adanya kecuali dia loh ya, kecuali dia. Kalau semua itu memang silih berganti dan segala macam. Gitu. Kesadarannya memang yang keinginan batin mengetahui itu memang harus hidup dulu. Baru. saya kan juga Aku harus merencanakan masa tuaku besok seperti apa ya udah boleh. Gimana Bu? Nah, saya kan juga ya. Yang satu itu kalau mau kemana-mana saya lepas ya guys lancar aman selamat gitu ya. Tapi yang satu yang eh, habis kecelakaan itu was-was gitu loh. Gimana? Sembuhnya ya. Harus saya harus sadar saya bahwa saya itu pemekatan. Itu bukan sadar, Ibu tahu itu. Tahu. Itu kan pengetahuan toh. Pengetahuan itu kan di pikiranmu. Iya. Tapi ya memang berarti kan pengetahuan itu harus Ibu biasakan di tubuhmu sendiri. Jadi tubuhnya tuh memang biar bisa benar juga menyadari kalau itu memang sewajarnya terjadi atau mungkin memang itu tidak bisa dihindarkan. Sesuatu memang kalau cuma jadi pengetahuan aja ya begitu, ya tahu misalkan minum air putih itu sehat kan, tahu, semua orang tahu, tapi kan nggak semua orang mau cuma minum air putih doang, kan nggak ada yang sukanya minum apa. Nah itu kan suatu kenyataan kalau untuk hal-hal yang bagus semua orang pasti semua tahu, tapi bisa ngelakoni nggak kan gitu toh. Caranya apa ya pasti latihan tuh. Kalau latihan apa ya tentang mengamati dirimu sendiri, udah itu aja, nggak ada lagi. Cara-caranya ya dengan itu loh Bu yang tadi Kak bilang itu, mulai kamu menjadi saksi terhadap dirimu sendiri. Oh ketika gini misalkan ya khawatir muncul, itu kan khawatir itu apa sih? Emosi. Gitu. Nanti pikiran biasanya nambah-nambahi kan gitu. Pikiran itu kan sukanya ngasih cerita. Nanti kalau di sana gini gimana? Kalau misalkan ini gimana? Apa dulu kan sebelumnya? Nah itu kan pikiran kan sukanya nambah-nambahi cerita. Benar kan?
harus hidup yang ini, batin yang mengetahui, yang menyadari itu harus dihidupkan. Oh, ini aku lagi muncul emosinya. Gitu. Caranya gimana? Sebenarnya pakai yang disadari, diakui, dilepaskan juga. Caranya pakai segitiga kesadaran yang biasa aku singgung itu. Emosi itu nggak bisa ditolak. Kayak rilis gitu kan. Bisa jadi. Gitu. Nah, kalau rilis itu kan dia lebih kayak dapat panduan orang lain ya. Kalau ibu ngerjain sendiri ya cuma cukup disadari aja. Terus ibu akui, oh memang akunya lagi khawatir. Oh iya, kamu lagi khawatir. Ngomong ke dirinya sendiri. Kamu lagi khawatir toh. Khawatirnya apa? Jadi berbicara dengan dirinya sendiri. Ya. Terus ya, kamu sambil ngingetin dirimu sendiri juga, oh memang ya semua itu titipan lah apa yang jenengan semua sudah paham. Isinya bicara dengan diri sendiri kan. Itu bisa juga dilakukan. Caranya ya pakai diterima, Tapi kalau disadari, dilepaskan. Tapi kan yang tadi yang belakang ini sendiri itu tidak akan bisa merubah sesuatu kalau ibu tidak menyadari itu. Betul. Jadi jenengan ketika khawatir harus sadar dulu, oh aku lagi khawatir. Ketika khawatirnya muncul diapain? Penerimanya tuh pakai apa? Gimana bentuk penerimanya? Dirasakan yang seperti apa? Dirasa bisa saya cemas, kecemasan itu saya rasakan yang benar-benar. Kemarin saya begitu saya rasakan sampai nangis. Cemas yang luar biasa. Ya curhat aja sih. Misalkan ke Gusti Allah aku dengar ya gitu. Ini si pun kok kayak takut gitu, kayak khawatir gitu. Tapi kan iya, ya cuma itu toh. Karena kan yang sedang berbicara di tubuh ibu itu kan tentang emosi. Emosi itu khawatir, sedih, apa itu sejenisnya. Tapi yang memang langsung refleks. Dan kemarin anak saya mau pamit ke Bali. Terus sama keluarga. Langsung gini saya. Emosinya langsung. Pikirannya ngejalanin langsung bisa. Kayak jangan-jangan nanti ini Langsung langsung keluar. Terus saya langsung saya menyadari penerimaan itu tadi. Saya rasakan. Ya, memang itu latihan Bu Elsa. Maksudnya memang itu perlunya latihan kayak ya Bu Elisa. Maksudnya perlunya kita ngobrol kayak gini atau belajar-belajar ilmu tentang kesadaran itu kan pentingnya biar ingetnya, kembali eling lan waspadane iku luwih cepet. Tidak butuh orang lain yang mengingatkan kan cuma itu toh asine loh ya. Emosi kalau muncul emosi gimana ya nggak apa-apa namanya manusia itu memang makhluk emosi. Tidak bisa dihilangkan. Saya jenengan tadi bilang gimana caranya. Untung ibu nggak nanya gimana cara menghilangkan emosi. Untung nggak nanya gitu. Karena nggak bisa. Dan jenengan menungso butuh butuh bu peri yo. Nggak ibu peri baru. Terus tidak setelah ada saya menerima itu rasa emosi, terus saya menyadari saya lega. Ya dengan sendirinya, ya misalnya lancar, aman, banget gitu. Ya saya izinin. Untuk lepas, enak aja gitu ya. Ya berangkat anaknya. Ya ngasih kabar lah, ya. Sampai mana nih, sampai nyampe pulang. Mau pulang ya, kasih kabar. Alhamdulillah selamat. Yang paling ditakuti apa tuh? Ini setelah kecelakaan tadi ya. Maksudnya apa? Kecelakaannya sampai dia kenapa-kenapa? Terjadi lagi ya, seperti itu. Kan kecelakaannya itu temannya sampai meninggal. parah banget. Parah. Operasi jadinya kan kalau sering bisa tapi muncul lagi hal yang sama Mbak Manda. Contoh? Akhirnya kan saya tuh hari ini pas karma saya tahu itu kesalahan saya, tapi saya nggak bisa merubahnya gitu loh Mbak. Terus aku ya rumah saku wis bisa dari terus ini gitu Mbak. Kan karma itu tidak selalu identik dengan kesalahan. Karma itu bukan kesalahan loh. Karma itu ini loh. Karma itu bentuk ini loh. Bentuk ini. Karma itu bukan kesalahan. Kan bentuk perbuatan juga Mbak. Loh iya. Kayak karma itu bentuk tindakan, perkataan, pikiran, persangkaan, kesadaranmu itu karmamu. Jadi tidak selalu kesalahan. Kan pikiran yang baik juga ada. Tindakan yang baik ada, prasangka yang baik kan ada, kan gitu.
Karma itu begitu. Meskipun ada orang yang bilang mengasosiasikan karma itu sama dengan kesalahan, kalau dharma itu kebaikan. Padahal kalau secara esensi semua sama. Karma itu kan kalau tabur tuai sudah gitu aja. Gitu. Jadi sebenarnya seperti apa sih Mbak Alisa yang kamu maksud yang lebih spesifik? Marah, Mbak. Maksudnya kamu sering tetap marah. Marah ke Kamu tetap ada marah. Iya, ke anak yang remaja itu tadi sama dengan Bu Elsa. Misalnya merokok itu ya Mbak ya kan anak laki-laki. Itu saya langsung ya, langsung itu langsung emosi gitu. Terus bolos sekolah gitu langsung stop emosi itu marah-marah. Terus itu kondisi emosional kan nggak stabil ya Mbak. Akhirnya satu rumah itu nak marah. Habis itu nyesel gitu Mbak. Nah nyesel itu kan saya itu tersiksa. Ya kemarin saya bilang ke kondisi yang nggak nyaman seperti apa sih Mbak Alisa gitu. Itu saya tuh marah terus nyesel kan melampiaskan ke anak gitu kan. Seringnya ke situ. Nah itu kan setelah itu nyeselnya luar biasa. Ya Allah kok Memang melampiaskannya kayak gimana? marah. Bentak-bentak ke Iya. anak. Caranya asal marah gitu. Sebenarnya kayak gitu wajar aja sih ya. Maksudnya bukan mewajarkan emosi. Kadang-kadang gini, aku pun nih ya, sebaik ngomong ini segala macam. Kadang-kadang kalau aku kondisi capek, anakku bodoh, saya bentak. Iya menungso iya. Kita kan juga harus menyayangi diri kita sendiri ya. Satu, yang kedua, ya oleh kalau saya ngerti aku sopo meneh. Kamu juga punya harus gentle to yourself kan gitu. Esensinya sebenarnya yang paling penting kamu sadar kalau marah. Yang kedua, kamu berusaha untuk tidak terjadi lagi. Kan sudah bagus. Itu kan sudah bentuk pikiran, ya kan? Ya kan? Itu pun juga akan membuahkan itu juga akan membuahkan buah. Itu kan aku akan berusaha tidak melakukan ini. Itu kan benih loh, Bu. Sudah benih itu dalam bentuk pikiran. Gitu. Sehingga nanti sometimes atau suatu hari nanti akan membuahkan kamu yang tidak begitu. Tapi kan pikiran-pikiranmu, aku tidak mau begini lagi baru berapa tahun? 2 tahun. Ya 2 tahun ini lah, umur Spiro. 40. Oh, berarti kan 38 tahun mungkin kamu di mode yang lama. Which is yang kamu tanam benih-benih itu ya mungkin benih-benih yang tidak kamu sadari. Yang mana di 30 tahun sebelumnya itu juga ada benih entah perasaan kan apa gitu. Yang mana itu juga membutuhkan apa ya? Yang ibarat katanya tuh menagih untuk dia mewujudkan gitu toh. Wong kabeh tulis ini manifestasi kan gitu. Dari bentuk pikiran, perkataan. Jadi, yang kamu sadari sekarang, kamu sadar sudah mau tidak mau gitu lagi. Itu kan benih baru. Lah sing biyen, itu kan juga butuh untuk dia untuk berbuah mau nandur kan gitu aku prinsipnya. Jadi memang nggak ada yang instan. Yang instan itu cuma iklan. Mohon maaf ya. Ya begitu. Yang instan itu iklan. Kayak misalkan ada orang yang belajarnya langsung gitu. Ya kita kan nggak tahu dulu yang dia lakukan apa kan gitu toh. Dharmanya apa, perbuatan baiknya apa, segala macam lah. Terlalu banyak faktornya. Jadi yang kalau misalkan Mbak Nesa kayak gitu, menurut aku masih manusiawi ya. Yang penting kan jenengan lekas sadar loh, kok aku ngene meneh. Asal sadar satu, yang kedua meminta maaf. Nah aku kalau kayak gitu, aku langsung sih buru-buru minta maaf, maaf ya tadi mama marah-marah gitu. Jadi dialektika marah dan meminta maaf itu menjadi hal normal. Sehingga nanti anak-anak kita juga menjadi orang yang begitu kan maksud toh. Kamu bayangin nggak sama orang yang nggak pernah melakukan kesalahan? Jadi orang kayak gitu kan otomatis nggak pernah atau merasa baik. Aku lebih baik ngono. Bayangin gimana dia pasti berat banget kan meminta maaf orang dia merasa baik. Oh, kan ngono. Justru ketika kita sadar kita pernah melakukan kesalahan terus menyesal itu sudah indikasi yang bagus sih. Cuma rasa sesalnya dikurangin karena kalau berasa kan pasti jenengan kan punya isu yang memang cenderung menyalahkan diri sendiri tuh. Kamu merasa semua tanggung jawab ada di pundakmu kan ngono. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan sedikit tuh kamu rasanya kayak salah banget gitu. Isunya tuh bukan kamu yang sekarang tapi karena hmm, dulu gitu, masamu yang dulu, kamu merasa entah sering disalah-salahkan atau memang tidak dilihat gitu, kurang dilihat lah.
kurang dianggap dan dilihat. Jadi ketika kamu dewasa terus melakukan hal yang tidak sepantasnya, itu rasa bersalahnya itu parah sekali. Padahal itu hal yang normal aja sih. Gitu. Isunya itu bukan di yang sekarang ngelakuin. Menurutku kan marah ke anak tuh hal yang wajar ya, memang. Misalnya kita pendidik atau apa ngelihat anak yang tidak semestinya marah-marah itu wajar tuh. Nah, karena kita sudah punya atau sudah ikut tahu pengetahuan, oh manusia itu harus sadar, harus bijaksana, nggak boleh marah misalkan ya. Akhirnya ketika kita melakukan kemarahan sekali, kita diserang rasa penyesalan luar biasa. Padahal kan itu hal yang wajar. Kita marah, yang pertama, itu karena memang tuntutan karir misalkan, atau memang dituntut sosial. Gitu, ketika kita terinfluence dengan itu, namanya juga masih belajar ya, wajar. Ibu tuh diserang rasa penyesalan luar biasa karena ada isu itu sebelumnya. Cenderung apapun itu menyerang diri sendiri dulu gitu. Jadi rasa tidak layaknya itu kuat sekali. Saking wedine nglakoni salah tuh dirinya yang diserang pertama kali. Ada juga yang sebaliknya, diri yang tidak gampang merasa salah tuh ya aneh. Tambah lucu ya, ibaratnya kan berlainan kubu sama Bu Elisa. Dia gak rumangsane salah ge, salah lainnya terus. Ono Iwan sing ngono sing berlainan. Uang ya ngono ki model ngono ya uang ya. Menikah dan itu. Iya, uang ya lebih. Karena belum sadar. Iya. Kalau modelnya seperti itu. Angel. Sing ngono ku ya angel Iwan. Jadi ya sama semua lah. Kalau kayak gitu sebenarnya inti sakitnya sama, cuma yang satu inti akar sakitnya itu sama. Yang membedakan tuh cara bertahan hidupnya. Apa coping mechanism kalau dalam psikologi ya Bu. Yang di depan saya yang satu pakai cara menyerang diri sendiri, yang satu pakai cara menyerang orang lain. Kamu tidak akan pernah merubah sesuatu yang tidak kamu sadari. Inersia itu di mana di sini loh, dataku kombinasi ini loh. Terletak di tubuh fisik, yang sakit apa emosinya, pikiran nambah-nambahin, yang terluka itu ini. Nanti muncul misalkan ini ya, egonya itu merasa apa Bu Eva? Merasa lebih tinggi. Dicintai. Tidak didengar. Karena di sini yang gitu. Itu apa itu? Merasa diabaikan. Diabaikan. Merasa diabaikan. Apalagi. Ini anak main di kamar nggak mau kata. Main di kamar. No, it's my private Kunci aja. Jadi apa ya? Mana ya kakak mami? Boleh salam Bu. Mana? Di kursi ini. Saya Mas Rama mau ini. Jangan tutup. Transportnya mudah ini bisa. Oh, juga Enggak juga. tapi aku juga kesasar sama Tangis mani. Tangis. Aman. Udah Aku pulang. bis. Aku pulang di sini jam 7. Hmm. Aku pulang dari sini jam 7. Fokus, orang lagi ketinggalan. Nanti ini gak bisa. Bisa kan dapat pengalaman nyampe rumah. Ya itu kekhawatiran yang mau dulu. Ada terus 24 jam.
Atau mungkin khawatir nyampe di rumah Bun, besok bolos saya pun ayo ning omahku. Ojo seseorang artistik. Dia itu dapat jabatan baru, apa mau lo KDM mau. Monggo lanjut ah. Mas, Ampun, monggo. ini ada lagi tadi ya, lupa aku, apa lagi yang ibu rasakan yang punya inner child ini? Tidak merasa tidak apa? Tidak merasa dibeda-bedakan. Itu kan diabaikan itu sudah dicintai sih masuknya dalam sini. Merasa tidak layak. Merasa tidak dihargai. Ya termasuk tidak dicintai sih, tidak layak ya. Tidak dicintainya sudah. Tidak dihargai. Direndahkan, merasa direndahkan. Ya, Tidak dimengerti. Dimengerti. Nah, biasanya coba ini tempat munculnya apa ini biasanya? Ini biasanya ya efeknya salah satunya bipolar susah tidak. Susah Bisa bilang tidak. ya. Enak kan saya mau. Dia aku banget. Dan rasanya kalau menyakiti orang lain itu berdosa banget kalau lo gak ngerti. Tidak sadar, lo gak mikir ngono. Ya orang mikir ngono. Kita sendiri. Jadi Nah, sekarang ini ya banyak teman yang hilang karena kita sudah mulai hargai diri kita. Makanya dicintai atau tidak itu saling setidaknya aku mencintai diriku sendiri. saya seperti itu ketika diakoni gak dibolo gak dibikin itu rasanya gak dibolo Nah, ternyata sama diri sekarang wah aku lagi nolak belum makan mbak. Sing nomor papat itu aku mbak. Berarti apa nih sing salah nyunggu? Kamu kan merasa kayak gini Iya. karena kamu pengen dicintai, kamu pengen ini ada lagi yang lebih parah ya, Apa mbak? merasa tidak dilihat. itu kayak pembuktian Enggak. Jadi mengejar kekayaan, pengen banget kelihatan kaya, termasuk luka yang ini. Kenapa? Karena kamu iya, itu bodoh aja lah. Karena kan kamu merasa siapa tahu ketika aku menjadi orang yang kaya ya kan, aku akan dicintai, terus didengar, terus digateke, dihormati, dihargai, terus dilihat sampai orang tapi nyakitin ngono kuwi. itu saya Lu kan dulu mbak. Iya. Nah itu, padahal yang masalah itu bukan tentang uang. Masalahmu tuh bukan ini. Tapi ini masalahmu tuh ini, kamu gak punya rasa itu. Gitu loh Bu. Jadi Bu Lili nyari, jangan cari ilmu cepet kaya. Cari sing mareke kene ilmu. Tuh. Nanti lah ini lah ngikutin. Mau sama nasi nih, Bu, insya Allah. Amin. banyak sekali itu deh Oh, ini jangan semua Saya katain bakso dulu ya. Saya katanya, Masalah dulu saya juga seperti Bu ini. Jadi saya katanya mbakku dulu. Wes sodo kewan dikei teleh gitu. Menungso dikasih perut. Gak mungkin gak disiapke panganane. Karena sudah kalau misalkan Yusuf diharapin ujungan kan manusia ya, hewan-hewan diketelih kok betul. makanya Itulah, paham lah. Boleh atau perut atau apa itulah. Itu dikasih itu berarti kan ya sak panganan nih orang mungkin pangannya gak dicepake kan gitu. Jadi kalau untuk makan aja nggak usah khawatir harusnya ya. Ya memang kalau keinginannya tuh adalah mungkin emas 2 kilo. Ya mungkin itu butuh effort lebih lah wajar lah itu. Berarti kan Anda bekerja lebih keras kan gitu. Iya. Tapi kalau untuk hal-hal dasar pasti terpenuhi. Intinya tuh kebanyakan masalah tuh rasa-rasa gitu. Ini bisa dari inner child, bisa juga enggak. Tapi mostly dari inner child biasanya. Kayak yang dialami sama Bu Elisa itu kan ini ya efek salah satunya gak cukup salah satunya tuh ini ya
itu kan rendah diri, salah satu energi. Rendah diri. Siapa yang kayak ini? Aku soalnya kayak gitu. Apa saya itu dia ya? Nggak layak. Ya, dan itu nggak layak, nggak pede ya sebangsanya itu. Terus kan Mbak, dulu itu saya kalau aku kepingin di itu semua ya. Ini kok aku nggak gelem, merasa gak enak kan. Iya, nanti kalau nggak mau, kalau kita takut orang itu jadi Oh, nggak takut sayang nih, sama aku ya, lagi, ya, gitu. ya, Dia takut, psikolog, iya, ya. takut sifat sikapnya berubah, Iya. gitu. Kayak gitu toh. Iya. Yusuf aku emang muter-muternya gitu. Nah itu yang bergerak itu sebenarnya ya ini kehendak keakuan ini sebenarnya itu tadi. Ini asalnya dari mana? Biasanya dari luka masa kecil biasanya, biasanya. Meskipun kadang-kadang juga di masa dewasa juga ada. Ada. Apalagi kalau berdekatan dengan sumber luka terus kan. Dan sumber lukanya itu kreatif banget. Tapi kan gini Bu, meskipun masa dewasa, yang dewasa siapa tahu cuma badan fisiknya aja, tubuh fisiknya dewasa. Kalau ini masih anak-anak, jadi mau apa? Sama aja, dia cuma anak kecil yang terjebak di tubuh dewasa, gitu. Pada dasarnya ya inertia juga. Memang innernya masih child memang, gitu. Outernya aja dia yang sudah adult, cuma innernya masih childish, masih kekanak-kanakan. Jiwa yang terjebak. Ya ora ya pikiranmu. Begitu. Ini semua sebenarnya bisa dikerjakan oleh yang ini. Of awareness. Karena kalau misalkan terus nanti hidup di sini dan hidup di sini ya, karena ininya belum diberesin, ini dan ini belum diberesin sehingga kita hidup di lingkaran ini, biokarmanya pada akhirnya ya ngono-ngono iku terus gitu. Nek ngono asine muternya gitu dari sini ke sini akhirnya ke sini. Kok hidupku jadi begini ya? Mari ngono jenengan paling ngono lali lek padahal kan mau diterima atau enggak. Hidup tuh kan pasti impermanen pasti kan berubah-ubah. Buat masa sini tuh ya. Ini Yang merasa rendah diri, tidak tersadar. ini ya ini ya disadar. Sadar. Caranya ya pakai yang itu loh Mbak Dias, pakai sing satunya ya yang law of apa itu ya, yang pertama itu ada. Oh gak bisa sih Ki. Terlalu lama aku buka. Karena yang sudah tak singgung di sini kamu itu lagi praktek center sama apa itu apa aku tidak mengatakan kata apa ya bahasa Inggrisnya. Oh detachment. Aku pengen tahu apa ini tadi bahasa Inggris. Detachment. Itu. Nah ini bisa pakai awareness. Itu aja, makanya tak bilang yang aku gambarkan itu loh di kesadaran itu loh ini bisa ya ini disadari ya itu ya. Anda sadar nggak kalau lagi ada rasa tidak dicintai, tidak didengar, diabaikan yang muncul tuh ego tidak dilarang itu. Sadar nggak? Gitu. Intinya di situ. Terus saya sadar, oh iya aku ini. Oh iya, aku kok koyo ini ya. Iya, ini goblok aku lah ngono iku wis ngono waras ngono. Tapi lek misalkan ancen kurang besok ini ancen goro-goro bapakku sing kurang ajar. Nah, itu saya rada ados ya. Perjalanan Anda masih jauh. Oh iya aku ini ya. Terus sadar. Sudah. Mari ngono baru proses menerima. Kamu menerima rasa yang kuwi, rasa kegoblok kamu yang mau terima. Berarti ini kan proses rilis emosi ya, Mbak? Karena kan kita lagi ngomongin tentang ini semua emosi ini Bu. Ini bentuknya apa sih semua ini? Emosi toh. Semua bentuknya itu adalah emosi.
memang produk dari ego. Tapi kan bentuknya ego itu kan pasti mengeluarkan pikiran. Pikiran apa? Pikiran negatif, pikiran yang membabi buta, pikiran yang gak bisa menang apa. Keluarnya lagi apa rasa yang itu apa? Emosi kan gitu toh. Nanti yang merasa berat apa? Tubuh fisikmu. Kan gitu. Alurnya kan begitu. Tak jelaskan yang segamblang mungkin alurnya. Apakah itu rilis emosi? Iya, nggak cuma emosi, itu juga rilis kamu secara egoismu, kayak gimana egomu, nafsumu. Ini kan akhirnya ya, ketika kamu merasa tidak dicintai, muncul apa? Muncul nafsu, ingin dicintai terus. Sehingga apa? Yowes, aku buat apa nih? Iyo, meskipun dia sudah sangat kurang ajar sekali terhadap tubuh fisik kita, misalkan ada kan yang mungkin mengalami kayak gitu ya, mengalami pelecehan atau mengalami whatever it is, itu saya menunggu. Tapi orang yang menengahi, kenapa? Karena aku pernah juga begitu. Saking nggak bisanya defense for myself gitu, nggak takut karena takut ditolak ya. Itu akhirnya muncul rasa nafsu ingin dicintai. Ketika kamu merasa tidak didengar, kamu punya nafsu apa? Coba apa? Ingin mengontrol, kayak Bu Elsa ke anaknya. Jen kono kudu ngini itu kan muncul karena kamu merasa tidak didengar dulu. Kamu tidak didengar oleh ibumu, oleh bapakmu. Sehingga kamu punya isu, kamu pengen ngontrol orang terdekatmu. Yang muncul nafsunya. Nah, kan nggak Itu loh. lebih ke ini Mbak, nggak mau anakku kayak aku gitu loh. Nah itu lebih ke itu. Apa? Nggak mau anakku mengalami kejadian atau pengalaman. Nah, itu kan tentang pikiran toh, Bu. Itu kan pikiran Anda yang bilang atau perasaan kamu. Kamu nggak mau anak kamu gini-gini, whatever itulah ya. Itu kan pikiran. Rasanya apa sih? Kan takut toh. Takut toh. Takut toh. Isinya itu kan takut. Atau khawatir, kan gitu. Rasa takut ini tuh asalnya dari mana? Dari sini, Bu. Tetap dari situ asalnya. Takut kenapa sih? Takut kamu dinilai orang lain, Ya, gitu kan. Ujungnya apa kan kamu takut tidak dicintai kan ngono. Ketika kamu dinilai kurang baik sama orang lain dalam menjadi anak mungkin apa itu segala macam. Sehingga kan rasa dirimu itu your self worth-nya kan berkurang. Gitu. Tapi akhirnya pas baru ngobrol sama mama dia kan kadang bodo amat dia mau nilai aku apa aja bodo amat orang dia juga pokoknya jadi ya tapi gini loh, orang kalau sudah emosinya jalan duluan, ya sama. teori tentang bodo amat kata orang lain itu kan kita semua sudah paham lah ya. Tapi ketika ini muncul, blank, kan baru muncul kan ketika jenengan WA toh. Nah iya, padahal kan aku paham kabeh, ngono loh. Ya itu mungkin diperlukan orang kayak aku, kalau semua udah bisa kan. Ya gitu lah, semua kan ada porsinya masing-masing ya. Iya, betul. Ya, memang ya gini loh, karena kan aku kan memang fokusku, mikiranku yang tak pikirin cuma tentang ini. Aku tak gitu banyak kerja di luar, apa segala macam kan dengan bekerja, ngurus anak. Otomatis kayaknya semua ya. Sing pemalas kan cuma aku aja di sini. Pemalas aku tuh. Jadi cerita sendiri bahas ini Ki, makanya aku fokus. Kenapa kok akhirnya itu gampang membekas ya? Soalnya aku suka memeriksa tentang ini, tentang diriku sendiri. Kenapa akhirnya bisa ngomong dengan mudah gitu loh. Terus gitu. Coba nanti dibayang-bayang, paling ya rata-rata munculnya karena ini aja. Karena ketika kamu karena kamu merasa tidak dicintai, tidak didengar, merasa diabaikan, merasa tidak dihargai dan tidak dilihat, itu akan memunculkan nafsu atau ego. Ego apa? Ego ingin dicintai, nafsu ingin dicintai, nafsu ingin mengatur gitu kan, atau mengontrol. Terus lebih enak lebih enak kayak gitu. Iya karena Maksudnya subordinat kita jadinya kan jalinnya kan untuk kebaikan. iya Jalannya Itu masa depan. itu masa depan. Jalannya sih untuk kebaikanmu. ada jalannya Mbak Mana gini biarkan anak menikmati prosesnya iya prosesnya kan iya kan jadi gak ngerti dan kita gak ini Kesini kan terjerumus seperti akhirnya. iya Itu pikiran. oh jadi yo gak bisa juga sih ya. Yo kita tuh aku yang aneh. enggak sih Mbak kalau orang sudah bisa melepaskan penolakan masih aku anak Mbak ya masih aku anak makanya kan anak istri dan suami itu kan ujian ketika kita sudah bisa melepas itu kayak nggak Mbak Kayak nggak ada penolakan. iya Ada Mbak, maksud saya loh ya. Masalah anak gitu kan
beda ya mbak suami Iya. nek aku loh gitu. Nek anak itu beda yang dengan dilalui dengan kebaikanmu jadinya malah kayak anakku sekarang beranjak dewasa ya nggak dewasa Masih pra pra remaja. remaja kan sudah mulai mood swing ya. Nah itu dengan dari kebaikanmu belajar kayak gini Karena diajak berpikir dewasa dan menanggung konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Seperti yang bilang Bu Elsa ya, terutama kalau udah agak besar. kadang Kecuali anak-anak memang belum, secara mental belum bisa. jadi diajak diskusi ya sebenarnya ya itu tapi ya oke ya kadang itu ya aja sampai sih kamu kan terjerumus nah kayak gitu senengnya orang tua kan kayak gitu ya dan takut cari dhisik padahal kan dia perlu ada anak yang lebih mendampingi nah sebenarnya dia kan belajar sendiri nggak perlu karena sekarang ini kan apa kan rada longgar gitu loh kenapa kok jadi longgar ya sekarang ada semua Korea dan dia mikir sendiri dan ibu saya nggak iso saya gojeli ya kok dianggapnya kamu balik cilik apa orang Tapi anakku yang kedua bisa gitu loh, Mbak. Sama anakku yang kedua yang ikut ayahnya aku bisa gitu. Kamu kangen? Ya jenenge wong tua ya kangen ya. Tapi ketika dia sudah datang ke aku, bahkan pada lebaran dan aku bisa los, Mbak. Ya wis, kamu lagi berproses. Aku ketika mau coba. Aku lagi berproses. Karena gini loh, anak itu kan ada 3 kemungkinan ya. Dia datang sebagai dia membayar karma, menagih karma, atau dia memang apa namanya serem ya, tapi ya kalau sebenarnya ya begitulah. jadi overthinking nah itu anakku tuh jadi apa gitu Ya kan memang datangnya anak dalam kehidupan itu selain ya ada beberapa kemungkinan dia itu datang membayar karmamu atau menagih karmamu terhadap kepadamu loh maksudnya. nah itu kadang tuh yang kepikirannya kayak berasa itu Pokoknya itu jadi rasanya harus ngudo ya wis berarti itu 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 rasanya dirasakan menagih dulu. karma menagih tambah karena kalau pas wudhu itu menagih atau menagih. Makanya tadi ibu harus ngomong menyelesaikan berarti ya. Iya, jenengan nggak ada pilihan lain selain nerima. Karena kalau semakin dilawan, mbak ini nih berat ya. Sudah Mbak ini terjadi nih. dulu mbak. Ya, gitu Semakin toh. saya rentang semakin Ada juga memang dia datang sebagai guru. ya Gitu. Kayak aku ke mamaku nih, aku memang pilihanku sendiri, jadi memang aku tugasnya ngajari. Jadi yang berat ke akunya, bukan ke orang tua. anakku sih kemarin bingung apa lagi. Nagih kayak itu. Terus apa? Karena aku nangis tuh, Mbak. Bu, tolong Mbak Des, tolong kipasnya dipindahkan ke belakang Bu Elsa, dicolokin ke sini. Biar aku juga kena. Soalnya panas. Oke, waktu kurang 5 menit. Di situ mulai ya. Iya. kamu nggak punya orang emang ada Ya, taruh di belakang pintu saja, terus. Nah, kenapa di situ? Oh iya. kecil apa besar? Coba gitu. HP ini sama HP apa tuh, Bu? Ini. Apa wi? Ini. Kecil ya. Oh, kayak Terus. gede Mbak. Kecil. Oh, Yes. besar tidak apa-apa. Oh. mana mbak Amanda anu gitu kata mbak Amanda Enggak aman agak ke bawah di dingkluk ke dingkluk kan. Oke, good, thanks. Jadi aku kan nangis Mbak Anis. Itu gak manda aku wis kok ngene ibuku malah nilok aku pisan. Saya kok nangis aku pasti kok Mbak Manda malah menjudge. Enggak, ketika anakku wis ngene. Lah kok ibuku ngomongane ngene kok malah aku kurang dibelani malah diomongin ngono ya. Terus aku itu. Iya wis aku tuh. Ya, sebenarnya itu. Iya, ya assalamualaikum. Ngoten mama jalan pun adem ngoten gitu. Iya. Ya pokoknya di kalau soal anak itu dilihat-lihat aja. Oh iki aku lagi bayar karma, DE lagi bayar aku, atau lagi DE dan memang lagi jadi guru dalam kehidupanku. Itu saja rasa guru datang sebagai Guru guru menagih. membayar. Menagih itu kayak apa mbak? Yo nyenengke lah intinya gitu, nyenengke hatimu. Pengertian, pokoknya dia ya ibaratnya
perhatian, datang itu malah menyembuhkan kalau misalkan aku ngerasa anakku tuh begitu. Contohnya gini aja ya, aku tuh kan punya ambeien parah dari SMA. Normalnya orang kalau hamil, ketika dia itu tidak punya ambeien, hamil biasanya ambeien toh, gitu. Nah, aku waktu hamil Kama, padahal itu hamilnya besar sekali dan anaknya juga besar, di dalam perut besar, tapi nggak pernah aku jenenge kambuh sedikit pun. Malah, ya nggak pernah sakit apa-apa, nggak pernah ngerasain sakit perut, gitu. Gue mual-mual sebentar, terus banyak hal lah kejadian, dia datang di mimpi aku, apa banyak hal lah. Jadi sebelum sebelum USG tahu aku apa itu aku sudah tahu aku laki-laki kayak gitu terus aku lebih Kama tuh banyak percakapan ya sampai sekarang anaknya perhatian nggak pernah yuk isi lah isi baby lah kalau anakku tuh mudah dikasih tahu gitu loh terus di Lala itu untuk ukuranku ya di desa dulu kan Bu Lisa udah tahu aku bertumbuh kan di desa negeri biasa yus asal sekolah nah dia dapat orang tua yang sama-sama sadar secara spiritual ya otomatis kan memikirkan kesejahteraan dia secara psikologis spiritual dan apa kan dibebaskan ya kayaknya income-nya dia bagus gitu. Dan dia datang di kehidupanku tuh menyembuhkan aku banyak hal misalkan aku biar merasa tidak layak kan aku juga merasa tidak layak tuh ketika hadirnya dia aku merasa sangat layak sekali dan rasa dicintainya tuh kayak banget gitu loh dari anakku malahan itu jadi dia penyembuh sih. Karena aku menyadari itu. Ada kan orang tua atau ibu yang tidak merasa dicintai meskipun punya anak kan ada. Kalau memang kesadarannya tidak bertumbuh kan malah merasa beban kan ono. Nah aku tuh malah merasa banyak belajar banyak hal, banyak terbuka dalam kehidupanku tuh ketika ada kamu. Gitu. Dan dia kebutuhannya segala apapun yang dia perlukan dilalaiku ono ae gitu loh Bu. Tentang misalkan sekolahnya dia di logikaku sudah termasuk yang mahal untuk ukuranku nilai ono semua dia easy gitu banyak lah terus aku yang punya isu kesehatan pun ketika dia hamil malah enggak yang mana aku sudah punya isu sebelumnya ketika aku melahirkan dia ya balik lagi sakitnya loh padahal kan normalnya orang hamil yang tidak ambeien aja tuh biasanya ambeien ya toh ngalamin toh itu kak aku nggak kambuh sama sekali dan bener-bener nggak ada keluhan rasa sakit ambeien itu. Padahal juga nggak pernah olahraga, makan di sembarangan. Itu salah satu ciri-cirinya. Oh, enggak penyembuh. Ya dia datang menjadi, dia menagih karma, membayar karma, atau memang menjadi gurumu. Berarti anakku yang pertama itu. Ya mbok sampean, sampean sing iso. Berarti penyembuh. Ais itu. Ketiga-tiganya apa? Nagih karma ya iso. Misalkan gue anak telu nagih ya iso loh. Ora mati we. Ojo lah. Tapi ya serapopo kan kayak aku tadi tuh ketika sudah masalah aku malah tak tanya ini jangan-jangan aku curiga sih masih mencurigai diriku sendiri jangan-jangan aku berperan ya ngono loh jadi aku sing wani tatak ngono loh jangan-jangan aku hidupku kayak gini aku yang menyebabkan itu apa ya yang salah ya apa karena aku sombong misalkan apa karena aku egois apa karena aku tidak tahu diri jadi kan harus punya skill untuk meriksa dirimu sendiri sehingga diagnosis itu kamu curigai dirimu sendiri gitu. Itu nggak termasuk rendah diri loh mbak, saya juga kayak gitu. Mungkin aku salah satu tahu bisa untuk Nah, kan kamu gerentes toh, kalau gerentes terus yang muncul emosi, sedih, kecewa ya bisa. Cuma kalau dengan tuh memunculkan rasa ini jangan-jangan salahku terus kamu periksa, nah itu enggak. Itu namanya self inquiry itu begitu. Kamu memeriksa dirimu sendiri. Yang muncul kan rasa ingin tahu, bukan rasa sedih, beda loh ya. Jadi nanti dicek ketika kamu gitu muncul rasanya apa? Kalau muncul sedih ya berarti masih di sini-sini itu. Tapi kalau apa ya dan kamu tuh meriksa, boleh ngiling-ngiling apa? Ya itu berarti memang kamu meriksa dirimu. Biasanya aku sambil bilang muncul kepasrahan, kalau memang ini bagian dari kesalahanku yang aku sadari atau tidak. Belum bentuk tindakan, pikiran, perasaan, ataupun perkataan. Kula nyuwun ngapunten, tapi ini sampai di sini saja. Itu kalau aku ya. Mudah-mudahan ini sudah terbayarkan sekarang, ini sudah. Gitu. Kalau aku. Itu cara berdialektikanya begitu. ya kadang kayak gitu kan harus merasa punya amunisi wani nantang ya nek gak aku ya nggak wani anak terus Loh, itu kan nggak nantang, itu kita membuka diri, gitu loh Mbak. Apalagi ini, ya Allah ini adalah, apalagi ya kira-kira yang kayak ini jadi kesalahanku ya, gitu.
Kalau aku, lebih baik aku ndang bayar ndang wis. Ini apa kok seneng ngicip-ngicip ini apa? Nah, mari ndang wis menurutku lebih enak menurutku ya. Ibarat dia utang, langsung langsung dibayar kabeh kan penak gitu. Iya, ibaratnya dan ganti masalah yang nenek. Siapa tahu masalah yang lain masih antri banyak ya kan. Menyelesaikan Iya, gitu ngulang masalah yang sama, masalah yang lain antri perlu dialami itu lo masih banyak. Terus uripmu teh sampai kapan? Kesuwen, Kak. Sinau-sinau Kak Mete. Kesuwen, Bu. Pengalamannya udah ganti neh gitu. Cuma itu sih. Karena memang di mana-mana ya kalau masih sama berarti masih ngulang gitu. Mangka nondang. Oh, lagi ngeselin. Kudu mbak tak bayar ya koyo ngono lho. Sing tuatak ngono. Enak kok kayak gitu bisa kok. Sampai aku saiki closing party dijumpokan kok. Kadun. Serius. Kadun. Tapi sebelum kan aku ngene. Lah, udah. Kadun. Itu kalau agak diperpendek aja rentangnya. Tentang cara oke 5 tahun ke belakang sama 5 tahun ke depan cukup misalkan ya. Itu kan juga suka mikir masa lalu toh. Tidak usah terlalu panjang. Jadi rotok diperpendek jaraknya. Baik yang ke belakang maupun yang ke depan. Nanti lama-lama 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Jadi yang fokus hari ini. Gitu. Gimana yuk? Hmm. Udah deh tanya lagi. Aku mau minum. Sudah. Ayo. Jangan mengharapkan inner child ya. Nggak tahu loh keluarnya apa. Mana Orang aku, Mbak. Mbak iki lho. Ya, mbak aku mau tuh napa. Aku juga mencari petunjuk.